Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok APB yang beranggotakan Agil Setio Prasandi, Firmansyah, Aji Priyono, saya sendiri Siti Nur Azizah, dan Diana Ivita Ningsih Usen akan menjelaskan analisis studi kasus proses bisnis di Puskesmas. Studi kasus 1. Judulnya Sistem Informasi Administrasi Puskesmas Berbasis Web. Dalam menjalankan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan serta secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Itu dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1991. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata 1 yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal dalam arti cepat dan tepat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat puskesmas perlu melakukan pengembangan-pengembangan yang berkaitan dengan pelayanan puskesmas. Pelayanan puskesmas menjadi ujung tombak mutu dari puskesmas tersebut. Semakin baik pelayanan, maka semakin cepat masyarakat tertangani. Banyak permasalahan yang muncul dari proses pelayanan yang lambat, dari mulai pendaftaran, poli, terus ke apotik, sampai ke pembayaran, sehingga perlu dibuat sebuah sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dari masing-masing bagian untuk mempercepat proses pelayanannya. Sistem informasi administrasi puskesmas yang dibuat dapat membantu mempercepat pelayanan masyarakat dan mempermudah pengadministrasian data pasien. Berikut adalah analisis proses bisnis pada sistem informasi puskesmas pada studi kasus 1. Permasalahan yang muncul. Masalah administrasi yang berkaitan dengan pelayanan seperti rawat jalan, rawat inap, poli, apoteker, sampai ke keuangan. Di mana di puskesmas sendiri masih menggunakan sistem manual dengan mencatat di buku besar. Resiko yang didapat dari sistem tersebut sering terjadi kehilangan data, terus lambatnya proses pendaftaran, kurangnya tempat untuk menyimpan data rekam medis. Terus permasalahan yang muncul kedua pada studi kasus 1 yaitu proses pelayanan pendaftaran pasien kurang optimal dikarenakan masih dilakukan secara manual oleh para petugasnya. Dan selanjutnya solusi permasalahan. Solusi yang pertama untuk studi kasus 1 yaitu membuat sistem administrasi kesehatan berbasis web sehingga lebih fleksibel dan kompatibel digunakan di perangkat yang berbeda. 2. Membuat rancangan basis data yang aman dan akurat. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data untuk di-input ke sistemnya. Selanjutnya, kebutuhan dari solusi. Kebutuhan dari solusi permasalahan pada studi kasus 1 yaitu data pasien, terus diperlukan data petugas, terus dibutuhkan data poliklinik, data dokter, data daftar, data resep, data pembayaran, data obat, dan alur pelayanan rawat jalan puskesmas. Selanjutnya yaitu alur bisnis. Alur bisnis pada studi kasus 1 yaitu yang pertama, pasien datang ke bagian pendaftaran, terus yang kedua, petugas mendata data pasien mulai dari nama, alamat, keperluan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, data dikirim ke bagian pemeriksaan. Bagian pemeriksaan akan mengecek data yang terkirim kemudian menyampaikan kepada dokter yang bersangkutan. Yang keempat, pasien menunggu panggilan dokter. Yang kelima, pasien dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Yang keenam, pasien menerima resep obat. Yang ketujuh, datang ke apotek kemudian menyerahkan resep obat yang diberikan
oleh dokter kepada petugas apotik. Terus yang ke-8, pasien datang ke kasir untuk melakukan pembayaran. Yang ke-9, setelah proses pembayaran selesai, pasien datang kembali ke apotik untuk mengambil obat. Dan yang ke-10, pasien pulang. Pada studi kasus 2 yaitu pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas Margamulia Bekasi Utara. Puskesmas Margamulia merupakan satu dari 56 puskesmas yang berada di Kota Bekasi. Puskesmas Margamulia memiliki visi yakni Puskesmas Margamulia Sehati, memajukan masyarakat Kelurahan Margamulia yang sehat dan mandiri. Puskesmas tersebut juga memiliki salah satu misi, yakni memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan dengan menggalang kemitraan bersama semua pihak. Pada puskesmas tersebut terdapat beberapa masalah, di antaranya pelayanan pendaftaran yang belum mumpuni, data yang belum terintegrasi antar poliklinik, pengelolaan rekam medis seperti pencairan pembuatan rekam medis baru yang belum sesuai standar, dan pembuatan laporan yang membutuhkan waktu lama menjadi hambatan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menggunakan metode waterfall pada bagian definisi kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Pada tahap perancangan menggunakan diagram UML seperti diagram alur, diagram kelas analisis. Penelitian ini menggunakan coordinator sebagai kerangka kerja untuk implementasi dan menggunakan MySQL sebagai DBMS. Untuk tahap pengujian, penelitian ini menggunakan black box testing, yaitu validasi testing, dan juga user acceptance testing atau UAT. Pengujian validasi pada penelitian ini mendapatkan total 100% valid pada 40 kasus uji, dan hasil UAT mendapatkan rata-rata dari 4 pengguna yakni 93,75%. Indeks penerimaan yang artinya sangat menerima terhadap sistem yang telah dikembangkan. UAT berfungsi untuk mengukur penerimaan pengguna terhadap sistem informasi manajemen puskesmas yang telah dibangun. Analisis proses bisnis pada pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas Margamulia Bekasi Utara. Permasalahan yang muncul, pengelolaan data administrasi masih dibilang manual karena terdapat beberapa hambatan seperti data yang belum terintegrasi antar poliklinik dan juga pembuatan rekam medis baru yang belum terkomputerisasi, sehingga petugas akan lama jika harus mencari file rekam medis yang sebelumnya. Untuk membuat laporan juga akan lama karena harus mencari dan mengumpulkan data-data yang telah ditulis. Solusi permasalahan, perlu adanya tim IT yang dapat membuat sistem informasi rekam medis dan mengaplikasikannya di puskesmas ataupun rumah sakit. Kebutuhan dari solusi, yang pertama data dokter, kedua data pasien, ketiga data rekam medis, keempat data keuangan, dan kelima data obat. Alur bisnis, yang pertama pasien datang di bagian pendaftaran, kemudian petugas mendata data pasien mulai dari nama, alamat, keperluan, dan lain-lain. Setelah itu data dikirim ke bagian pemeriksaan. Bagian pemeriksaan akan mengecek data yang terkirim kemudian menyampaikan kepada dokter yang bersangkutan. Setelah itu pasien menunggu panggilan dokter, lalu pasien dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter datang ke bagian admin pemeriksaan untuk menyampaikan resep obat untuk pasien tersebut, dan admin menginputkan resep obat tersebut kemudian dikirim ke bagian admin apotek. Selanjutnya pasien datang ke apotek kemudian menyampaikan namanya. Kemudian admin apotek akan mencari data pasien dan data resep obat yang sudah dikirim oleh admin pemeriksaan. Kemudian data disampaikan ke petugas obat. Setelah itu petugas obat akan memberikan obatnya secara langsung kepada pasien. Lalu pasien datang ke kasir untuk membayar pemeriksaan. Setelah itu selesai dan pasien pulang.